Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Marta Widiawati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas Agroekoteknologi B, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Raivan Danes Purnomo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Menjaga Martabat Bahasa Indonesia di Era Media Sosial, sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan memiliki dampak besar terhadap kualitas berbahasa masyarakat, khususnya pada generasi muda. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta kemampuan untuk terus belajar dan juga untuk terus mengembangkan diri. Oleh karena itu, melalui pidato ini, saya berharap kita semua dapat lebih menyadari pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di ruang digital. Topik ini saya angkat karena media sosial saat ini bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga ruang komunikasi publik yang sangat berpengaruh dalam membentuk kebiasaan berbahasa. Teman-temanku sekalian, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan juga cerminan pola pikir, sikap, serta identitas suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, serta bahasa resmi negara. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi, khususnya media sosial, penggunaan bahasa Indonesia mengalami berbagai tantangan yang cukup serius. Saat ini, hampir setiap lapisan masyarakat aktif menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, X, dan juga WhatsApp. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk menyampaikan pendapat, menulis, dan berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Sayangnya, kebebasan tersebut seringkali tidak diimbangi dengan kesadaran berbahasa yang baik dan juga benar. Kita sering menemukan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, seperti penggunaan kata tidak baku, singkatan berlebihan, pencampuran bahasa asing tanpa kebutuhan, serta penggunaan bahasa yang kurang santun. Bahkan, dalam konteks yang seharusnya formal, kebiasaan berbahasa informal di ruang media sosial masih sering terbawa. Teman-teman, fenomena ini tentu menimbulkan berbagai dampak. Salah satu dampak yang paling nyata adalah menurunnya kemampuan berbahasa formal, terutama di kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Banyak di antara kita masih kesulitan membedakan penggunaan bahasa formal dan juga informal. Akibatnya, bahasa media sosial sering digunakan dalam tugas akademik, surat resmi, bahkan dalam presentasi ilmiah. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak tepat juga menimbulkan berbagai kesalahpahaman dalam komunikasi. Pilihan kata yang ambigu, struktur kalimat yang tidak jelas, serta penggunaan istilah asing tanpa penjelasan dapat membuat pesan yang disampaikan tidak efektif. Lebih jauh lagi, jika kebiasaan ini dibiarkan, maka rasa bangga terhadap bahasa Indonesia dapat semakin memudar. Padahal, bahasa Indonesia adalah salah satu alat pemersatu bangsa yang telah menyatukan keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah di seluruh wilayah Indonesia. Selain berdampak pada kemampuan berbahasa formal, kebiasaan berbahasa di media sosial juga memengaruhi cara berpikir dan bersikap penggunanya.
Bahasa yang kasar, provokatif, atau tidak santun dapat mendorong munculnya konflik, ujaran kebencian, serta menurunnya etika komunikasi di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk karakter. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan santun di media sosial menjadi sangat penting agar ruang digital dapat menjadi tempat yang aman, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Teman-teman, ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Yang pertama, pengaruh globalisasi yang membuat bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dianggap lebih modern dan bergengsi. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, anggapan bahwa media sosial merupakan ruang bebas sehingga aturan berbahasa tidak perlu diterapkan. Padahal, kebebasan berekspresi tidak berarti bebas dari tanggung jawab. Justru karena media sosial bersifat publik dan dapat diakses oleh banyak orang, penggunaan bahasa yang baik dan santun menjadi sangat penting. Sebagai generasi muda yang aktif di media sosial, kita memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan ini. Kita tidak harus selalu menggunakan bahasa Indonesia baku dalam setiap unggahan. Namun, kita perlu mampu menyesuaikan bahasa dengan konteksnya. Pada situasi formal, bahasa yang digunakan juga seharusnya formal. Sebaliknya, pada situasi informal, bahasa yang santai masih dapat digunakan selama tetap menjaga kesantunan. Selain itu, kita juga dapat menjadikan media sosial sebagai sarana edukasi bahasa. Misalnya, dengan membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam caption, komentar, maupun diskusi daring. Kita juga dapat saling mengingatkan apabila menemukan penggunaan bahasa yang kurang tepat. Tentunya dengan cara yang santun dan tidak merendahkan. Teman-temanku sekalian, upaya menjaga kualitas bahasa Indonesia di media sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Kesadaran berbahasa harus dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil dan dari kebiasaan kita sehari-hari. Dengan menjaga penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, kita tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi, tetapi juga turut melestarikan bahasa sebagai warisan budaya bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Teman-teman, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di media sosial merupakan tantangan yang nyata di era digital saat ini. Namun, tantangan tersebut dapat kita hadapi dengan kesadaran, sikap bijak, dan tanggung jawab generasi muda. Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang yang tidak hanya kreatif dan bebas, tetapi juga beretika dan mencerminkan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia akan tetap lestari, bermartabat, dan juga relevan di tengah perkembangan zaman. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menumbuhkan kesadaran kita semua akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.